Selamat datang teman-teman di IRUI Talks. Ini seri yang ke-9 diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Saat ini kami ada di ruang Sulaiman Sumardi di kampus FISIP UI. Untuk talks yang sekarang, yang ke-9 ini, kita akan bicara tentang keketuaan Indonesia di ASEAN. Bersama kita saat ini sudah ada Mas Epe, pakarnya ASEAN, ya Mas? Ya. 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 Mas Edi Prasetyono PhD, dosen di Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI, pengajar mata kuliah ASEAN. Di program sarjana dan program pasca sarjana. Saat ini juga sedang menjabat sebagai Direktur ASEAN Study Center. Jadi sangat relevan sekali kalau kita ngobrol tentang keketuaan Indonesia di ASEAN bersama Mas Epe. Langsung aja ya Mas. Yuk silakan. Mas mau pakai basa-basi nggak usah kan ya, langsung aja. Ya, Mas. Pertama bisa nggak kasih konteks tentang sebenarnya keketuaan Indonesia di ASEAN ini seperti apa? Ini kita tahu ini giliran ya Mas, tapi konteks besar itu seperti apa sih tentang keketuaan ini? Ya sebetulnya ini kan giliran ya, menjadi ketua ASEAN itu giliran, tetapi kita harus ngasih makna, ya ngasih makna, dan itu pun tergantung dari kemampuan kita untuk membuat agenda setting. Ya kalau dalam bayangan saya misalnya kita harus bisa membaca megatrend yang muncul, lalu kita hubungkan dengan kepentingan Indonesia. Ya megatrend yang muncul misalnya ya. Itu adalah seberapa jauh ASEAN akan mampu mengadopsi perkembangan teknologi ya yang luar biasa, terutama adalah ada cyber, ada IT, ada digital ekonomi dan sebagainya, dan kita adalah pelaku yang besar di dalam digital ekonomi. Nah itu ASEAN akan mampu nggak? Sebagai ketua ASEAN kita bisa nggak memaknai itu dan kemudian dijadikan satu kepentingan nasional Indonesia? Nah itu satu. Ya. Ada lagi megatrend yang kedua. Misalnya yang besar itu adalah soal ekonomi kita akan tumbuh ASEAN itu dengan penduduk 700 juta. Ya, 700 juta dan Indonesia ada terbesar juga. Nah itu akan seberapa besar ya ASEAN akan mampu memanfaatkan itu. Kita akan punya bonus demokrasi yang paling besar di ASEAN. Itu satu megatrend yang kedua. Yang ketiga, mampu tidak kita menjadi ketua, ya, kemudian bisa memasukkan yang disebut isu-isu climate change sama environment. Ya, itu juga sesuatu yang harus kita garap. Nah, itu baru dari segi isu loh. Ya kan? Ada lagi yang kemudian kemampuan kita untuk mengubah apakah organisasi ASEAN akan tetap relevan dengan perubahan-perubahan besar itu. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Ini yang Mas Epe sebut barusan megatrend ini benar-benar megatrend ya. Kalau di HIUI kita kenal ada 5 level isu, 5 dimensi. 5 dimensi. Ini benar-benar karena ada urusan IT, digital ekonomi, kita bicara tentang bonus demografi, tentang climate change, tentang organisasi ASEAN. Sebelum aku bertanya tentang bagaimana kita menyelenggarakan ini dalam waktu 1 tahun ya Mas, karena keketuaan kita kan dari 1 Januari kita menerima mandat November ya. Kita terima mandat November, kita mulai aktif 1 Januari 2023 sampai Desember, sampai 31 Desember 2023. Ini udah bulan April, bulan Mei kita baru mau ada KTT ya di Labuan Bajo. Itu artinya ini udah nearly 1/4 waktu lewat gitu ya. Sementara agendanya kan banyak banget ini kalau tadi yang Mas Epe sebutkan, artinya konteks situasinya itu sebesar itu gitu. Sebelum kita ngebahas topik ini satu persatu Mas, aku personally curious. Oke, dari sejak awal kita udah highlight bahwa ini giliran gitu ya. Tapi walaupun itu segiliran itu gitu, kita apalagi Indonesia negara paling besar di ASEAN gitu ya, ekspektasi ASEAN terhadap kita juga banyak gitu. Sebenarnya kita udah mulai ngeset agenda kepentingan nasional kita itu sejak kapan?
Artinya sebenarnya dari sejak berapa tahun lalu kita tahu ya bahwa 2023 itu lebih our turn untuk memimpin ASEAN gitu. Sejak kapan kita sudah mulai ngeset kepentingan nasional kita dalam untuk memanfaatkan keketuaan ini? Sebetulnya udah lama. Jadi karena kepentingan kita kepentingan nasional kita di dalam konteks ASEAN kan besar dari dulu. Ya, dan kita selalu sadar bahwa kalau Indonesia menjadi ketua ASEAN, harapannya terlalu tinggi. Ya, tidak seperti misalnya kalau negara lain menjadi ketua ASEAN. Tapi kalau Indonesia harapannya terlalu tinggi. Ya, karena apa? Satu, kita itu negara terbesar. Ya, mulai dari entah nanti akan ada perubahan organisasi, kemudian isu apa yang diangkat, ya dan sebagainya itu pasti besar. Dan kita selalu berada dalam, kalau saya sebut apa ya, persimpangan. Ya, titik-titik simpul, bukan persimpangan, tapi simpul-simpul. Kita masih ingat misalnya tahun 70-an, ya, itu juga kita yang berperan. KTT yang pertama, 76, setelah Perang Vietnam. Setelah itu kemudian tahun 80-an juga gitu. Harapannya luar biasa ke Indonesia karena krisis Kamboja. 90-an juga begitu. Ya, 90-an Perang Dingin selesai. Harapannya besar sekali. Sampai dengan membentuk yang disebut ASEAN Community. Jadi harapannya besar banget. Nah, sekarang ada semacam saya nggak tahu apakah disebut sebagai megatrend ya. Tapi ada perubahan besar yang harusnya Indonesia langsung ambil sikap. Yaitu? Ya, misalnya kalau dulu ada Perang Dingin berakhir, sekarang justru ada pertanyaan besar, Perang Dingin mulai lagi nggak? Lalu memposisikan ASEAN akan berperan seperti apa? Ya, NATO masuk, ini baru dari geopolitik ya. NATO masuk, lalu ASEAN Cina Cina Amerika Serikat otomatis dengan semua persaingannya seperti itu. Lalu ASEAN akan menjadi organisasi seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan seperti Uni Eropa. Ya, karena apa? Karena Uni Eropa pada saat terjadi konflik, dia terlibat bagian dari konflik. Konflik Ukraine, Uni Eropa kan bagian dari konflik. Nah, ASEAN ketika misalnya ada persaingan yang makin kuat ya antara Cina dengan Amerika Serikat, ASEAN akan berperan sebagai apa? Dan itu kan sejak awal visinya ASEAN. Satu, mencegah konflik. Dua, tidak ingin terlibat konflik. Ya, dan selalu menciptakan balance. Itu satu dari segi geopolitik. Dari segi geoekonomi juga sama. Sekarang yang terjadi itu kan persaingan besar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekonomi. Ya, Amerika Serikat keluar dengan IPEF. Kita punya RCEP. Ya kan? Cina juga punya, selain RCEP juga punya sendiri skema. Ya. ASEAN-nya akan seperti apa? Di tengah-tengah seperti itu. Sementara yang diundang oleh Amerika Serikat untuk IPEF itu kan individual, bukan ASEAN as an institution. Nah, jadi ada semacam critical juncture sekarang yang harus diambil sikapnya oleh ASEAN. Ya, jadi itu yang saya kira PR besar. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya domestik, ya itu kita nggak bisa terlalu nagih ke ASEAN. Karena tidak ada satupun organisasi regional yang bisa memecahkan masalah domestik. Susah. Organisasi regional. Uni Eropa, kelabakan kok menyelesaikan masalah Yugoslavia. Nggak bisa apa-apa. Ya kan? Nah, sekarang kita misalnya ada masalah Myanmar. Lalu dituntut, ASEAN di bawah Indonesia harus bisa menyelesaikan masalah Myanmar. Saya bilang, nggak fair melihat keberhasilan itu dilihat dari berhasil tidaknya menyelesaikan masalah Myanmar. Gitu, Pak. ASEAN sudah berusaha kan untuk itu. Jadi masih panjang, apalagi kalau krisis-krisis domestik itu sebagian besar tergantung dari aktor domestiknya. Nggak bisa ditagih terlalu besar. Kita justru akan berharap misalnya adalah Indonesia tentu harus membawa kepentingan nasional, ya, seperti yang selama ini kita bayangkan. Itu harus kita set betul, misalnya kerjasama maritim, energi, pangan, lalu kesehatan akan seperti apa. Jadi ini semua akan mempengaruhi karakter dari organisasi ASEAN akan seperti apa ke depannya. Ya, akan bisa cepat apa enggak. Jadi
kita berada pada critical point sebetulnya saat ini yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya, ada mega trend mulai dari energi, pangan, digital ekonomi, ya, dan semuanya. Kemudian ditambah lagi dengan isu-isu besar yang ada di kawasan kita. ASEAN harus take the lead, karena kalau tidak diambil alih oleh orang lain. Ya. Oke. Gitu. Ada dua hal nih, Mas, yang pop up di kepala saya dengar cerita Mas Epe tadi. Yang pertama, mungkin dua hal ini juga nggak terlalu berkaitan. Yang pertama, apakah dengan demikian kita sudah benar-benar beberapa tahun yang lalu ya sempat ada narasi buat Indonesia go beyond ASEAN gitu, think beyond ASEAN gitu kan. Apakah dengan begitu berarti narasi itu udah lewat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah ekspektasinya besar, ekspektasi ke Indonesia besar, situasinya real bahwa kita ada di critical junctures, kita ada di critical point, masalahnya jelas, geopolitik, geoekonomi dan lain sebagainya. Kita punya kemampuan nggak untuk memenuhi ekspektasi itu? Ya, kalau yang pertama ya ada satu statement atau slogan yang menarik, dan itu saya sering ngobrol ya dengan beberapa teman yang memang praktisi ya. ASEAN tanpa Indonesia itu nggak bisa. Ya, karena mulai dari bobotnya, bobot itu real, ada bobot politik, ada because we are also the biggest economy, the largest economy, dengan penduduk yang begitu besar, ya, dengan kiprah internasional dan sebagainya, lalu ya hampir semuanya lah, ya. Jadi ASEAN tanpa Indonesia bisa, nggak bisa. Tapi Indonesia tanpa ASEAN bisa. G20 kita tanpa ASEAN. Ya. Jadi dalam beberapa kasus kita bisa. Tapi kalau ASEAN tanpa Indonesia nggak bisa. Ya, itu satu untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya dikatakan can Indonesia go beyond ASEAN? Of course we can. Bisa, tapi kan masalahnya adalah kita ingin memberikan keyakinan untuk berjalan bersama-sama dengan negara-negara di kawasan. Kan itu masalahnya. Jadi karena apa, kita berhadapan dan sekaligus harus memanage hubungan dengan negara lain, terutama negara besar. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan komitmen ke organisasi regional, ke teman-teman kita, negara-negara tetangga kita, ya itu akan punya bobot yang jauh lebih bagus. Juga jangan sampai kemudian Indonesia disalahartikan. Ini akan seperti apa? Ya? Kita juga punya masa lalu yang tidak enak dan sebagainya. Tapi kalau ditanya kan Indonesia go beyond ASEAN? Ya bisa. Tapi kan kita menunjukkan sesuatu yang lebih baik berjalan bersama-sama, gitu kan. Nah, kalau yang kedua tadi apa? Saya tiba-tiba lupa. Ada ekspektasi begitu besar, masalahnya real. Apakah kita sebenarnya punya kemampuan dan kemauan untuk handling itu? Ya, saya kira itu tergantung dari konsolidasi domestik. Yang pertama, jadi jangan sampai kemudian masalah ASEAN itu hanya menjadi kepunyaan Kemlu. Jadi dengan demikian anggaran-anggaran itu termasuk sumber daya, mestinya juga dimiliki oleh KL-KL yang memang menjadi agenda utama ASEAN. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi misalnya saya kerjasama ekonomi, sudah seberapa jauh KL-KL yang lain kerjasama di bidang misalnya climate change, dan itu bukan hanya sekedar komitmen lisan, membuat statement enggak, tapi alokasinya ada enggak di KL-KL itu? Memang ini alokasi untuk kerjasama ASEAN sekian, ini alokasi untuk ini dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan kan? Jadi konsolidasi domestik, dan itu penting sekali. Yang kedua adalah keluarnya. Nah, keluarnya itu seberapa jauh ASEAN mampu meyakinkan beberapa kekuatan. Ini yang saya agak ragu. Ya terus terang saja, misalnya kalau di bidang saya ya, misalnya geopolitics, security. Memang ada kritik besar terhadap misalnya AUKUS, terhadap Quad. Ya, kalau saya melihatnya kan gini, sederhana. Kenapa mereka masih membentuk AUKUS? Kenapa membentuk Quad? Karena mungkin, dan spekulasi saya mungkin kuat, mereka nggak yakin bahwa ASEAN mampu memberikan jaminan untuk kepentingan keamanan mereka. Sehingga dibentuklah AUKUS. Sehingga dibentuklah Quad. Gitu. Jadi sehingga meskipun muncul kalimat bahwa we respect yang namanya ASEAN centrality. Kita
menekankan pada kompatibilitas antara ASEAN dengan mereka. Itu kan bahasa-bahasa diplomasi. Yeah. Bahasa realnya kan nggak begitu. Bahasa realnya adalah saya jalan, Anda jalan. Silakan Anda jalan, tidak saya ganggu. Saya jalan, tolong tidak diganggu. Kan realnya begitu. Yeah. Tapi itu artinya apa? Ada beberapa institusi yang jalan bareng-bareng kan? Okay. Gitu. Jadi sekali lagi adalah tergantung dari kemampuan kita, dan terutama adalah kalau kita menjadi ketua, konsolidasi di dalam itu kuat. Jangan sampai kemudian itu sense of belonging-nya hanya kepunyaan Kemlu, hanya kepunyaan Kemhan. Gitu loh. Dan itu harus diwujudkan dalam komitmen yang nyata. Apa itu? Anggaran untuk ASEAN berapa? Kita. Berapa? Artinya udah cukup signifikan atau belum? Well, menurut saya sih tidak. Iya, ya, sense saya enggak, meskipun saya belum melakukan penelitian mengenai itu kan. Gitu. Dan itu kan harus ada kalau kita ingin menjadikan ASEAN sebagai salah satu fondasi dari politik luar negeri kita. Kan kita mulainya dari ASEAN. Untuk kepentingan itu. Benar. Dan correct me if I'm wrong ya, Mas. Aku juga ngerasa sebenarnya walaupun ini udah isu dari sejak 15-20 tahun lalu. Tapi sampai saat ini bahkan di Indonesia itu ASEAN itu masih high politik sekali kan? Iya. Betul, dan itu kan itu juga bisa dilihat dari yang non politik. Di bidang akademik, misalnya center saya, ya itu bantuan dari pemerintah mana? Supaya kemudian ini bisa berkembang, ya ASEAN Center yang seluruh Indonesia kan beda dengan beberapa negara. Thailand misalnya kan luar biasa. Mereka bisa mampu membuat degree, mampu melakukan ABC dan sebagainya. Jadi harus ada komitmen itu. Itu yang dari dulu saya dorong kan, supaya kemudian tidak project base misalnya gitu. Tidak project base itu utamanya. Artinya aku paham bagaimana upaya-upaya ASC ya untuk mensosialisasikan ASEAN sampai ke pelosok-pelosok ada. Tapi memang dengan tidak adanya grant yang berkelanjutan dengan jumlah yang signifikan, akhirnya itu jadi sporadis kan. Sporadis kita katakanlah misalnya datang satu tempat, kita sosialisasikan ASEAN, kita bikin pojok ASEAN gitu, tapi just for that moment aja kan. Kita nggak bisa memantau setelah sebulan, setelah 2 bulan impact-nya seperti apa gitu kan. Betul. Ya dan lagi-lagi correct me if I'm wrong, di level the people, pengetahuan tentang ASEAN itu ya sebatas teori, sebatas ini lemah. Ada logonya, ada sekretariatnya di sini, tapi apa itu ASEAN, how is it important for our life gitu, kayaknya belum ya Mas? Ya itu yang dari dulu kita dorong, bahwa yang namanya pembentukan identitas ASEAN sebagai salah satu elemen dari komunitas ASEAN. Identitas ASEAN itu harus down to earth. Saya merasakan manfaat ketika ASEAN adalah identitas saya. Ya, jadi misalnya nih, dulu saya beberapa kali ngomong, Riz, bisa nggak dibuat paspor ASEAN? Itu dari zaman almarhum Pak Hadi Sutrisno. Sudah lama sekali, paspor ASEAN. Kalau misalnya tidak bisa diberikan kepada seluruh the so-called citizen of member states, kan beberapa segmen bisa, akademisi, businessman, kemudian orang-orang yang bergerak di sektor ekonomi dan services, kan bisa pegang paspor ASEAN, sehingga ini simbol identitas, tapi sekaligus my interest terpenuhi. Satu. Yang kedua apa? Misalnya identitas ASEAN yang down to earth, yang kemudian bisa bermanfaat. Kalau saya tidak menggunakan kata interest atau kepentingan, bermanfaat. Driving license. ASEAN driving license. Ada nggak? Nggak dibuat. Jadi identity yang memang membawa manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya merasa, oh yes, I belong to ASEAN. Gitu. Waktu itu juga almarhum Pak Hadi Sutrisno juga mengusulkan satu currency, satu time zone. Currency memang kalau saya secara pribadi, currency itu agak susah karena gap ekonomi.
ya antara Singapura misalnya dengan Laos, ya jadi pengorbanannya akan terlalu besar. Nggak tahu mana yang saling menyesuaikan antara yang super maju dengan yang terbelakang atau terbelakang dengan super maju. Penyelesaiannya masih jauh. Tapi kalau misalnya paspor, ASEAN Driving License yang benar-benar menyentuh ke manfaat sehari-hari kan bisa dilakukan. Betul. Itu nggak dilakukan. Jadi itu. Oke. Nah, jadi ini tadi kita ngobrol nih barusan tadi Mas Sepe ngomong dari yang kita ngomong konteks ke national interest kita, kepentingan nasional kita sebagai ketua ASEAN, dari yang paling makro sampai yang kecil sekali kita bicara tentang ASEAN Driving License. Kalau mau menyimpulkan di bagian di topik yang pertama ini, jadi sebenarnya Indonesia itu seberapa berkepentingannya sih terhadap posisi keketuaan ini? Sangat berkepentingan sebetulnya. Sekali lagi adalah tergantung dari kita mengisinya seperti apa. Karena sebetulnya isu-isu besarnya ada. Nah, intensinya so far seperti apa? Maksudnya dari pengamatan langsung, Mas Efe, intensinya so far seperti apa? Kalau saya lihat di kalau yang di bidang ekonomi saya give up ya, karena saya tidak banyak mengikuti. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kemlu, Kemhan, ya sekarang mereka banyak mempersiapkan betul ya tentang apa yang akan dilakukan oleh ASEAN. ASEAN akan menjadi seperti apa. Kemudian dokumen-dokumen mengenai kerjasama di bidang security and politics udah kerja keras dari bulan Januari Desember. Mereka ya menyiapkan kita akan merespon seperti apa dengan dinamika geopolitik yang luar biasa. Sudah berusaha untuk melakukan itu. Nah, kalau misalnya di bidang ekonomi, saya tidak bisa menduga-duga, tapi aku bisa menyarankan. Yang menyarankan misalnya satu, digital ekonomi serius. Transisi energi serius. Kita punya nikel, kita punya misalnya apalagi lithium, apalagi dan itu akan menjadi persaingan ke depan. Ya, jadi siapkan itu energi, pangan, kesehatan. Itu untuk harus disiapkan oleh ASEAN, dan karakter interaksi mereka pasti akan menjadi persaingan dalam pembuatan rejim. Ya, untuk ketiga itu akan menjadi persaingan antar negara besar, sehingga mewarnai rejimnya akan seperti apa. Ya kan, rejimnya akan seperti apa? Apakah pasar bebas, apakah akan menjadi apa, soal harga dan sebagainya. Dan itu kepentingan real Indonesia. Why? Kita membutuhkannya seperti apa? Ya kita belum tahu. Oke. Ya, to be honest. Jadi misalnya kalau kita adalah negara penghasil bahan mentah, hak kita apa? Ya. Misalnya kita kan penghasil bahan mentah. Ya, misalnya untuk nikel. Masa kita menjadi penghasil bahan mentah mau diatur oleh orang lain? Nah, jadi ada arah ke depan di mana 3 isu besar, energi, pangan, dan kesehatan, itu kita punya kepentingan real. Dan kenapa? Karena Indonesia penduduk terbesar di kawasan ini. Dan kita akan persaingan dengan apa? Ya kan ada Cina, ada India. Gitu ya. Itu baru yang non militer. Ya kan? Ya kalau yang militer kan luar biasa. Kita menyaksikan yang seperti sekarang. Kemudian kita akan come up nggak dengan satu inisiatif baru. Misalnya, saya pernah sampaikan ini. Perkembangan maritim luar biasa. Ya, kenapa kita nggak usulkan naval arms control di kawasan pengendalian kekuatan laut? Kenapa enggak? Mungkin karena resistensinya besar. Ya, mungkin itu dianggap terlalu hard security, akan seperti seolah-olah akan kembali seperti perang dingin, kita membangkitkan lagi. Tapi itu menjadi penting. Karena apa? Semuanya lewat kita kok. Persaingannya di kita. Ada kapal selam AUKUS. Ada pertanyaan besar. Kapal selamnya boleh lewat Indonesia? Nggak boleh secara hukum internasional. Nggak boleh dilawan. Betul. Dalam keadaan perang boleh lewat? Nggak boleh. Gitu. Jadi naval arms control atau naval regime di kawasan kita akan seperti apa? Itu kan? Nah, saya kalau aku tarik ke yang lebih ini, artinya gini,
ada sempat yang bilang, ada yang berkomentar seperti ini. Kepentingan Indonesia terhadap ASEAN, terutama dalam pemanfaatan keketuaan itu tergantung interest presidennya, katanya gitu. Ada masa di mana ketika presiden kita sangat-sangat concern dengan HAM, kita menjadi pelopor di isu ini dengan misalnya kita mensupport penuh pembentukan HR itu. Terus sampai sekarang, terus setelah presiden berganti, interestnya terhadap isu human rights sedikit less priority ya. Aku nggak mau bilang nggak tertarik, tapi less priority gitu. Lalu supportnya terhadap HR jadi berkurang. Yang harusnya ada kesempatan untuk mereview ulang term of reference-nya HR, ini isinya lewat aja. Ya. Gitu. Jadi benar, kepentingan nasional Indonesia itu pertama itu dipengaruhi oleh prioritasnya dan interestnya presiden dan tentunya lalu pemerintahan, dan itu mempengaruhi nuansa dari kepemimpinan kita, keketuaan kita di ASEAN. Secara personal saya jawabnya iya. Okay. Tampak ada seperti itu, tapi mestinya para pejabat yang istilahnya berkepentingan bisa memberikan masukan, kepada presiden ya tentang isu-isu besar yang harus diperjuangkan oleh Indonesia. Yeah. Kita tidak bisa misalnya menyelesaikan semua isu HAM, nggak mungkin lah. Jangankan Indonesia, tapi kita harus punya komitmen untuk menciptakan mekanisme sebagai organisasi regional. Kalau ada pelanggaran HAM, kita akan melakukan apa? Mekanisme ini yang dibangun. Jadi mekanisme secara internal juga, kalau misalnya mekanisme in case isunya dibawa ke PBB. Bagaimana bentuk kerjasamanya antara organisasi regional dengan UN, misalnya gitu. Jadi kita menciptakan mekanismenya, kan seperti itu yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya menyelesaikan, ya kita nggak bisa jamin. Sekali lagi isu domestik kan selalu, isu HAM selalu isu domestik kan, gitu. Nggak mungkin kata isunya. Sebagian besar ya adalah isunya domestik. Nah, jadi memang bisa dipengaruhi oleh the interest of the president, tapi at the same time kita juga punya sebetulnya kemampuan untuk bisa memberikan masukan. Dan juga cara mengartikan agenda. Misalnya sekarang itu apa sih judulnya kan ASEAN Matters. Epicentrum of Growth. Tapi kan epicentrum of growth itu artinya apa? Ada kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Kan gitu. Satu, mampu nggak menjaga stabilitas? Kan itu. Mampu nggak kita kemudian meyakinkan pihak lain, you jangan konflik dok. Jadi epicentrum of growth itu tidak hanya aspek ekonomi, tapi ada aspek yang lain. Kamu jangan ciptakan dong konflik domestik, pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, baru kemudian hal-hal yang sifatnya teknikal, operasional, memang ini growth ekonomi, ya silakan dicari. Faktor-faktor apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita penuhi. Gitu. Jadi sekali lagi harapan terhadap Indonesia itu besar dan mestinya Indonesia harus serius banget. Sekali lagi ini karena ada simpul utama di mana akan mempengaruhi masa depan kawasan. Ya karena itu tadi. Karena transisi energi, transisi teknologi. Kalau aku nyebutnya gitu. Ya. Dan teknologi ini bukan hanya teknologi di bidang sipil loh. Ada teknologi militer. Lalu transisi tentang dinamika kawasan di mana semakin banyak aktor masuk ke kita. NATO masuk. Ya, Inggris, Prancis berkepentingan ke sini semuanya. Ya, Jepang, Selandia Baru, Australia diundang di NATO Summit. Gitu. Terus ada lagi perang semikonduktor yang disebut CHIPS 4, yaitu Taiwan, Korea, Jepang, ya, Amerika Serikat. CHIPS 4 ada. Gitu. Oke. Ya kan, jadi semua barang manufaktur sekarang apa? Semuanya harus pakai chips. You name it. Mulai dari alat dapur sampai semuanya. Ya kan? Oke. Ya, oke Mas tadi ngomongin tentang tema besar yang kita usung ya, sempat ASEAN Matters
ASEAN Matters *2 epicentrum of growth. Gitu ya. Kalau aku ngelihat itu memaknai itu ini aku aja. Ketika Indonesia menentukan tema ASEAN Matters itu sebenarnya kayak reminding diri sendiri ASEAN tuh matters loh gitu sebenarnya kayaknya ya. Sementara kalau memang epicentrum of growth itu lebih kepada berpikir tentang kepentingan kawasan. Tadi udah banyak yang Mas Epe sampaikan gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kepentingan Indonesia dalam kepemimpinan keketuaan ASEAN Indonesia, kepentingan Indonesia apa? Mungkin sekarang kita bicara tentang kepentingan regional untuk keketuaan Indonesia. Tadi Mas Epe udah menyentuh sedikit-sedikit gitu. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kawasan bisa memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan dalam arti sesungguhnya gitu ya, apa yang Indonesia punya dalam kurun keketuaan ini. Ya selama ini kan sebetulnya ada 2 isu, Chris ya. Kalau kita ngomong soal ASEAN, setiap kali ada negara yang menjadi chair atau chairman, ya 2 isu yang utama ini nggak akan pernah berubah. Ya, satu itu adalah pertanyaan tentang relevansi ASEAN. Ya, kalau misalnya relevansi ASEAN dihadapkan pada situasi sekarang, ya, udah jelas kemampuan ASEAN untuk menjamin bahwa kawasan kita tetap stable. Satu, untuk regional. Benar ya? Yeah. That is the logic ya. Yeah. Ketika ada hubungan-hubungan yang makin banyak dikhawatirkan oleh sebagian besar orang, ya bahwa akan muncul a new Cold War atau apapun namanya. Ya. Nah, kalau aku boleh masuk di titik itu, jadi misalnya ada kebutuhan kawasan, ada kebutuhan member state untuk memastikan stabilitas ASEAN. Ya, relevansi gitu ya, ASEAN itu. Untuk menjaga relevansi ASEAN. Ya. Indonesia bisa apa untuk menjamin atau menggaranti atau memungkinkan ini tercapai? Oke. Indonesia itu selalu menjadi negara yang seksi. Menjadi negara yang seksi, besar, lalu punya wilayah yang menjadi jalur, baik itu jalur militer maupun jalur komersil, punya raw material yang besar, apalagi untuk masa depan, ya dengan sumber-sumber yang baru. Ya, jadi baik Cina, baik Amerika Serikat, baik Australia pasti berusaha untuk mendekati Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah kita bisa nggak kemudian take and give-nya meyakinkan mereka. Kepentingan Anda bisa kami bersama-sama dengan ASEAN. Itu yang jadi masalah. Dan itu yang harus dilakukan. Member state yang lain berpikir bahwa Indonesia punya kemampuan. Makanya selalu ada harapan besar kan untuk Indonesia. Jadi sekali lagi kita harus bisa mengkapitalisasi itu. Posisi Indonesia itu, karena memang luar biasa. Sekarang aja misalnya di bidang yang saya geluti, ya udah banyak permintaan terhadap Indonesia. Orang-orang Australia datang mengenai AUKUS, Amerika juga berusaha. Boleh nggak misalnya beberapa waktu yang lalu pesawatnya diberi fasilitas untuk refueling di Indonesia. Ya, jadi kita bilang kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita nggak mungkin pesawat militer dikasih fasilitas refueling. Kalau di gitu, kawasan. Mas maaf aku potong. Kalau gitu kan berarti justru aktor-aktor di luar ASEAN memanfaatkan keketuaan Indonesia untuk punya lebih banyak akses ke ASEAN. Itu bukan kita dimanfaat. Enggak, justru kita harus kembali kemudian bisa mengkapitalisasi enggak posisi strategisnya. Ya kita bisa mengatakan enggak, ternyata bisa. Kita mengatakan we said no to the US pada saat itu. Enggak, tapi kami akan tetap justru marilah kita bekerja sama dengan ASEAN. Itu jadi representing interest of the region. Ya sebagian besar menolak. Itu sebabnya kenapa selalu mereka menunggu sikap Indonesia dalam banyak kasus. Gitu. Jadi misalnya dulu waktu COVID itu menarik. Ada inisiatif dari Eropa
lalu disampaikan kepada negara tetangga kita, Australia, supaya Indonesia mendukung yang namanya independent investigation mengenai the origin of the virus. Origin of The virus. Ya, jadi kita mengatakan kami tidak dalam posisi itu dalam masa pandemi. Kami lebih concern mengenai bagaimana cepat memproduksi vaksin dan menciptakan mekanisme distribusi yang lebih fair. Ya, misalnya itu sekedar gambaran-gambaran saja. Sekedar gambaran. Dan posisi Indonesia tetap bertahan sampai di situ. Kita nggak berubah. Kita tidak setuju dengan proposal mengenai independent investigation mengenai itu. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjelang berakhirnya COVID itu, ya, itu memang ada proposal supaya Indonesia menjadi hub di Asia Tenggara untuk produksi vaksin. Karena kita punya lembaga-lembaga yang memang mampu memproduksi vaksin, punya pengalaman, ya kan? Ke OKI, Organisasi Konferensi Islam, ke negara-negara Afrika, vaksin tropis, mulai dari kolera, mulai dari malaria dan sebagainya, kita ekspor semua. Misalnya, jadi ada kepercayaan sebetulnya, gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus dimanfaatkan, ya. Jadi mengkapitalisasi, ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ada, gitu. Ya. Gitu. Terkait dengan balik lagi ke yang awal banget tadi Mas bilang tentang megatrend yang terjadi di kawasan ya, IT, bonus demografi, climate change, itu kan sebenarnya juga masalah kita. Kita maksudnya Indonesia as a nation is part of our problem gitu. How can we take the lead and how can the region expect us to lead, to take the lead di isu-isu ini? Iya, tinggal ditunjukkan bahwa kalau itu tidak diselesaikan, dan yang paling besar itu adalah Indonesia, seluruh region kena. Climate change misalnya, bisa membayangkan nggak? 2/3 wilayah laut Indonesia, hutan yang ada di di kawasan ini, sebagian besar ada di mana? Itu kan. Lalu bagaimana kemudian digital ekonomi, yang paling besar siapa? Dengan penduduk 270, mulai dari pasar, mulai dari potensi, plus bonus demografi. Di seluruh negara ASEAN, terbesarnya adalah Indonesia. Dengan anak-anak muda yang begitu dinamis seperti itu. Faktanya iya, tapi kita nggak punya kemampuan, Mas. Iya. Untuk mengelola itu semua. Ya, makanya justru. Maaf kalau aku skeptikal ya, tapi maksudku memang iya bahwa secara jumlah penduduk kita luar biasa, secara sumber daya alam hutan segala macam, bahwa semua masalah itu kalau kita nggak handle, then the region will kena impact-nya gitu kan? Justru itu menjadi kepentingan Indonesia untuk berjuang di ASEAN. Justru di situ masalahnya. Kalau enggak, kami yang rugi. Misalnya transfer teknologi. Nah, untuk arrangementnya seperti apa? Di bidang digital. Teknologi mana yang akan dipakai? Ya kan? Lalu yang disebut ASEAN Cyber Policy, perlu ada apa enggak? Seperti misalnya model Uni Eropa. Justru kita punya kepentingan besar di situ. Oke. Iya kan? Logiknya kan di situ. Aku melihatnya jadinya gini, seperti kayak ada gap gitu loh, Mas. Ada kepentingan regional, ada kepentingan nasional, ada permasalahan yang faktual, ada kemampuan Indonesia, ada ekspektasi kawasan. Itu nggak link gitu loh. Iya. Ada gap, ada big gap, dan karena adanya big gap itu, terus akhirnya kalau balik lagi ke topik awal kita kan ngomongin keketuaan Indonesia gitu kan, akhirnya lip service aja gitu, karena keketuaan kita justru tidak bisa berkontribusi yang maksimal karena ada gap tadi tuh antara kepentingan, antara ekspektasi dan kemampuan, antara ekspektasi dan willingness Indonesia untuk really work on particular issue seriously gitu. Di mana-mana selalu ada gap. Ya, oleh karena itu kemudian faktor yang menjadi keunggulan kita itu yang harus dimaksimalkan.
Ya misalnya untuk energi ke depan, misalnya posisi kita akan memperkuat apa? Misalnya soal nikel, soal tanah jarang, soal batu bara itu, ya meskipun kita anggap sebagai konvensional energi, begitu yang high quality batu bara itu tidak kita ekspor, ya yang teriak kan dua negara langsung, Jepang sama Cina. Udah teriak-teriak gak karuan tuh. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang kita unggul, dan itu yang posisi itu yang harus kita pertahankan. Cara pengaturannya dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada. Kan sekarang baru nego-nego itu. Dengan Cina mau nego, dengan Amerika mau nego. Nah, sekarang pengaturan internasionalnya itulah yang harus kita perkuat. Gitu. Bagaimana kalau misalnya posisi produsen? Bagaimana posisi negara yang punya jalur laut seperti ini? Bagaimana posisi macam-macam? Nah, itu yang harus kita kapitalisasi. Kita nggak bisa unggul semuanya. Ya, misalnya soal literasi digital aja. Ya, literasi digital. Kita fight nggak untuk menempati posisi-posisi penting? Kita fight nggak misalnya untuk memberikan proposal kerjasama di lingkup regional? Ya kan? Nah, itu yang tugas kita mengingatkan pemerintah. Tugas kita. Kita itu masyarakat sipil. Itu aku simpan dulu ya. Itu aku simpan. Aku pertanyaannya aku balik Mas mungkin. Region itu terancam nggak sih dengan kita menjadi ketua? Tadi Mas Eko dari Jakal udah bilang ada harapan gitu kan ya, ada harapan besar terhadap Indonesia gitu. Tapi harapannya adalah for Indonesia to do something or for Indonesia not to do something. Karena once Indonesia do something, then it will be a threat. The region will be. Ukurannya selalu relatif. Ya, ukurannya selalu relatif. Tergantung seberapa jauh misalnya kita bisa meyakinkan mereka. Dulu waktu kita usulkan, ya sekali lagi kalau bidang security ya, ayo kita usulkan security cooperation yuk. Ya tahun 90-an udah muncul. Lalu perdebatan utamanya adalah ini nanti Indonesia mendikte apa enggak? Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Ya, jangan-jangan Indonesia bertindak sebagai big brother, ya, negara besar. Nah, akhirnya kan enggak juga, gitu. Nah, memang politik luar negeri Indonesia selalu dihadapkan pada dua kutub yang selalu tarik menarik, ya. Kutub negara besar itu di luar ASEAN ya. Ke dalamnya itu adalah kutub membuat keseimbangan orang yang paling takut dan bisa memahami Indonesia. Itu yang paling susah. Jadi akibatnya saya selalu ngajar ke kelas itu bilangnya gini, politik luar negeri Indonesia itu kadang-kadang harus penuh dengan tepos liro. Kita mau melangkah jauh, ya, negara yang lain itu kadang-kadang menganggap akan kemana nih? Saudara terbesar ini. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya ya kita selalu mengukur bagaimana perasaan negara kecil melihat kita. Nah, itu juga sesuatu yang kita nggak bisa gerak cepat. Misalnya ya, yang kita bisa gerak cepat itu di isu demokratisasi, masih ingat nggak? Kan kita gerak cepat, karena kita sendiri mengalami transisi domestik kan. Isu tentang perlindungan HAM, not only promotion, kita gerak cepat loh. Tapi negara lain mau nggak? Nggak bisa. Gitu. Seperti di bidang ekonomi sebaliknya, ada beberapa hal yang kita nggak bisa gerak cepat kan, karena pasti kalah dengan Singapura. Nah, jadi satu sisi yang di bidang ini kita agak ngerem-ngerem, tapi di sisi lain kita dibilang terlalu cepat juga. Indonesia jangan terlalu cepat dong ini. Gitu. Isu Myanmar sebetulnya kita paling progresif dibanding negara lain. Jadi kalau misalnya Indonesia dibilang, Indonesia kurang concern soal HAM di Myanmar, come on. Saya bilang gitu. Indonesia nggak concern soal demokratisasi. Lah, kalau kita lihat pilar berapa dari komunitas politik keamanan ASEAN, itu kan ada political development. Ya kan? Itu kan juga masukan-masukan dari kita yang super kuat. Yang kompromi apa? Misalnya yang kompromi soal konsensus, kompromi di dalam ASEAN Charter.
lalu mandat dari ASEAN Human Rights Commission mengenai human rights. Yeah. Ya, itu kan kompromi. Komprominya di mana? Jangan dulu protection dong, promosi aja. Promosi aja. Kan gitu. Yang kemudian soal charter kan juga begitu. Soal charter akhirnya apa? Dalam pengambilan keputusan kita tetap konsensus. Kalau nggak bisa baru dicari cara lain. Itu. Jadi yang aku tahu pasti proses ICER itu kan akhirnya memang 1-9 Indonesia versus the rest gitu kan. Bahkan long term partner kita Filipina terutama itu aja memilih untuk pragmatis gitu. Nah ini satu versus Indonesia gender range itu juga tampak di yang lain-lain juga. Artinya ada upaya untuk merem gitu, ngerem modernitas kita gitu, advancement kita. Saya nggak tahu apakah itu ngerem modernitas, tapi ada beberapa yang memang ada perbedaan. Contoh ya, waktu Asia Timur ada yang namanya komunitas Asia Timur, ya isinya community. Itu kan sebetulnya saya nggak perlu sebut pejabatnya siapa ya, tapi dia langsung cerita di lapangan. Ya. Jadi dia bilang gini, kita itu akan menghadapi satu interaksi di kawasan di mana ASEAN bisa berhadapan dengan Cina, Jepang, dan Korea. Berhadapan tidak harus negatif, tapi kita berinteraksi dengan kekuatan yang jauh lebih besar secara ekonomi. Dan ASEAN nggak bisa. Ya, dan mereka bisa mempengaruhi interaksinya dengan negara-negara di mainland Southeast Asia, seperti Laos, seperti Kamboja, ya, seperti Myanmar dan sebagainya. Lalu kalau ASEAN berinteraksi saja dengan mereka, ASEAN akan diluted nggak? Ya, disinilah kemudian muncul gagasan supaya yang namanya komunitas Asia Timur itu memasukkan New Zealand, Australia, sama India. Gitu. Ya, jadi inisiatif Indonesianya kemudian diterima, dan itu 9-1. Awalnya nggak mau. Dan mereka kemudian belajar betul bahwa untuk isu-isu yang sensitif, substantif, memang konsensus masih perlu. Hal seperti itu nggak bisa di-voting. Tapi bagaimana Indonesia memberikan pemahaman kepada mereka. Karena waktu itu kan ada pertempuran mau ASEAN plus 3 saja atau East Asian Community, masih ingat? Gitu kan? Nah, kalau ASEAN plus 3, we are still in control. Karena namanya sendiri ASEAN plus 3. Ya. Tapi kalau misalnya when it change to East Asia, ASEAN-nya udah nggak ada. Dan mereka 3 kekuatan besar. Khawatir lah ini. Nah, kalau begini caranya, gimana caranya ada yang counter kalau misalnya terjadi sesuatu. Ya, maka ini masuk. New Zealand, Australia, dan India. Lalu gitu masuk, Amerika pengen masuk, dan sebagainya. Ya, meskipun dari segi regionalisme memang menjadi pertanyaan besar, what is the essence and the meaning of regionalism? Apakah itu terbatas pada region ataukah atau yang lain? Lalu ASEAN membuat rumusan kan yang punya yang namanya significant interaction. Kan gitu kalimatnya itu. Nah, salah satunya itu kan. Gitu. Jadi itu pernah memang terjadi seperti itu, Liz. Terjadi kita melawan arus pernah. Pernah. At the end itu sebenarnya good for ASEAN juga. It's good for us, dan juga menjadi exercise juga untuk membedakan mana yang bisa vote, mana yang bisa formula minus berapa, lalu mana yang harus konsensus. Gitu. Itu kan menariknya kan di situ. Di situ. Ada yang bilang konsensus itu juga vote juga sih, Mas. Karena kalau konsensus satu nggak oke, nggak akan jadi konsensus. Ya. Sebetulnya kan itu yang dulu pernah, kalau aku di kelas itu kan selalu ngajarkan gini, Liz. Organisasi regional yang maju, mateng,
punya pilihan-pilihan pengambilan keputusan, itu mestinya punya spektrum mengambil keputusan. Ya, ada simple majority, ya, lalu pembobotan, lalu kualifikasi, lalu opting out, ya, lalu baru konsensus murni. Yang 3 di tengah di antara konsensus murni sama simple majority ini nggak pernah dieksplor kecuali bidang ekonomi. Kan dulu ada formula N-X itu, tinggal tentukan mau 2 minusnya atau 3. Tapi yang pembobotan nggak pernah ada. QMV, Qualified Majority Voting, nggak pernah. Particularly buat ASEAN itu nggak sesuai sama karakter kita, Mas. Kita benar-benar yang kayaknya yang fit dengan karakter kita, dengan value, dengan regional value itu kan benar-benar konsensus. Konsensusnya itu juga di lapangan golf, gitu kan? Betul, sambil makan durian, sambil karaokean, kayak gitu-gitu kan. Untuk isu-isu yang sifatnya beyond national sovereignty, kemudian lebih operasional, lebih pragmatis sehari-hari, itu tetap perlu dirumuskan. Ya, opsi-opsi pengambilan keputusan itu, karena ini tidak membahayakan the existence of the state misalnya gitu. Nah, itu perlu tetap perlu. Di pembobotan misalnya. Nah, itu lalu opting out itu juga bisa. Nah, itu juga saya jelaskan mengenai itu semua. Jadi itu tergantung dari gradasi atau bobot dari isu yang sedang diperdebatkan. Gitu. Kalau misalnya perubahan konstitusi nggak mungkin dong. Kalau nggak konsensus murni. Perubahan penambahan anggota baru, mengeluarkan frozen dan sebagainya nggak mungkin dong. Gitu. Tapi kalau misalnya isunya soal kerjasama, pendidikan, masih mungkin. Gitu. Nah, itu karena itu untuk karena ada manfaatnya juga. Yang untuk yang namanya QMV ya. Qualified Majority Voting, itu tahu nggak manfaatnya? Menghindari tirani minoritas. Benar. Sementara konsensus itu memberikan opportunity pada Jadi jangan sampai negara-negara kecil ya, karena jumlahnya lebih banyak, tapi penduduknya jauh lebih kecil menang. Just because the number. Gitu. Oke, Mas, ini udah mendekati detik-detik terakhir nih ya. Bagian terakhir dari ini adalah so what next gitu ya. Kan lagi-lagi ngomongin keketuaan 1 tahun, benar-benar satu tahun kalender, terus udah gitu giliran gitu kan ya, kita setelah Kamboja dan setelah ini JKL Laos. How can we expect bahwa Laos akan melanjutkan apa yang kita perjuangkan? Kalau enggak kan berhenti gitu aja, 1 tahun itu benar-benar nggak panjang kan? Iya, nggak tahu. Kita paling mungkin meletakkan dasar-dasar. Tapi kalau seandainya ketua yang selanjutnya nggak punya komitmen, terus gimana? By the way, kita belum ngomongin Timor Leste ya? What is the future of Timor Leste di ASEAN? Setelah kemarin kan in principle diterima, tapi juga belum menjadi anggota. Kalau itu in principle kan. Jadi jalan panjangnya masih. Tapi itu sorry Mas, itu in principle benar-benar in principle atau cuma mau gimmick aja sih? Anggota ke-11 ditetapkan di 11 November. Win-win. Itu gimmick banget kalau menurut pendapatku Mas. Untuk win-win solution aja supaya nggak rame terus. Bukan dalam rangka untuk Indonesia mengawali keketuaannya dengan memberikan langkah besar. Secara diplomatik bisa dikatakan seperti itu. Tapi angka cantik banget itu soalnya 3x11. Benar. Tetapi apakah sudah full member dengan seluruh full responsibility dan hak-haknya? Tentunya masih jauh. Masih jauh bahkan. Kalau saya mengatakan masih jauh karena misalnya gini, paling sederhana aja. Sumber daya manusia ada berapa ratus meeting di ASEAN. Iya. Nanti yang datang orangnya sama itu terus. Can you imagine? Lalu soal financial resources. Lalu kalau misalnya menjadi tuan rumah, ya kan? Iya. Nah itu juga. Sebenarnya inevitable nggak sih Mas? Secara geografis. Iya kalau secara geografi dan sebagainya sih layak. Memang layak untuk masuk gitu. Tapi kan kita punya kriteria-kriteria. Dan di Uni Eropa kan juga gitu sama. Ada kriteria-kriteria kan.
ya kemampuan untuk menopang ada sumber dayanya apa enggak. Lalu kita in the end setelah memutuskan in principle diterima itu kan kemudian ada gradasinya. Kapan dia boleh ikut, di mana meetingnya pada level apa. Dan sekarang belum ada Ya itu kan harus disusun kan. apapun. Tapi sebagai satu langkah awal ya bagus. Ya itu bagus gitu loh. Karena bahkan kan itu masuk dalam agenda keketuaan ASEAN nggak? Untuk progressing, I don't think so, aku juga nggak dengar sih. Ya itu akan dianggap sebagai satu proses yang alamiah aja. Toh kemarin juga udah diterima secara prinsip. Tinggal sekarang masalahnya timur-timurnya menunjukkan komitmen nggak? Mulai dari penyiapan sumber daya, baik itu manusia, keuangan. Nah kita juga minta sebetulnya kalau di ASEAN kan kita minta supaya our partner itu juga bisa mendukung Timor Leste, nggak hanya ASEAN. Artinya apa? Artinya ASEAN serius. Kalau nggak ngapain ada kalimat itu? Kita minta our partner untuk to assist Timor Timur mempersiapkan dirinya untuk bisa diterima menjadi full ASEAN member. Bukannya ASEAN terkenal dengan lip service-nya, Mas? Ya, in any issue. Ya tergantung lah. Itu masalahnya. Tapi saya kira kemarin itu jalan tengah yang paling bagus. Memang karena kan Singapura masih nggak mau kan, karena dengan segala keterbatasan Timor Leste gitu. Nah Indonesia kan pertimbangan, walau menurutku ya pertimbangan geopolitiknya daripada didekati negara lain. Terus kemudian dia merasa nyaman dengan Pasifik Selatan ya makin kacau lagi kan. Lalu merasa lebih dekat lagi dengan tetangga kita selatan lebih kacau lagi. Gitu. Ya sama lah dengan misalnya ini Myanmar ini kan udah kurang artinya udah nggak pernah taat pada ASEAN. Mau di frozen. Happy dia. Dia udah puluhan tahun isolasi nggak jadi masalah kok. Coba aja keluarkan Myanmar. Tepuk tangan dia. Ya kan? Kan dia bisa hidup secara terisolasi dari zaman tahun 60-an sampai 90-an. Benar nggak? Sampai Aung San Suu Kyi menang pemilu awal 90-an itu. Iya, 30 tahun, 40 tahun dekade Myanmar itu terisolasi. Sekarang mau isolasi. Mereka biasa hidup dengan isolasi. And that's why it's not fair to judge the success of ASEAN itu dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Come on, saya bilang gitu. Orangnya sendiri yang begitu kok. Jadi sebenarnya itu sebenarnya masalah apa bukan gitu kan sebenarnya. Iya, jadi kalau saya sih saya lebih baik misalnya mempersiapkan secara organisasi, kapasitas dan kesadaran ASEAN. Ini ada masalah yang jauh lebih penting loh ke depan itu. Oke. Gitu. Nah itu lead ke tadi balik ke pertanyaan awal. So what next nih? Abis Indonesia itu Laos benar kan ya? HIJKL. So apa? Kan urutannya Indonesia IJKL. Habis L itu Laos. Mungkin pernah kan Laos di skip juga kan ya? Aku lupa, to be honest. Kayaknya pernah Laos. Myanmar apa Laos ya? Tapi waktu saya ke Laos dulu juga waktu itu mempersiapkan keketuaan. Sempat jadi deh kalau nggak salah. Ini jadi Indonesia perlu effort khusus nggak untuk deketin Laos supaya at least melanjutkan? Prakteknya iya, prakteknya selalu. Negara yang dimana kita merasa bahwa ada hal-hal yang harus dikonsolidasi lebih lanjut, perlu ada dibantu atau mengingatkan kembali, iya, prakteknya iya. Bukan hanya dengan Laos. Gitu. Dengan negara-negara lain juga. Karena kalau nggak, artinya itu tadi kan ya, 1 tahun. What can we do gitu dalam waktu 1 tahun gitu kan. Sementara Laos kita bukan cuma ngelihat kapasitinya, kita ngelihat willingness-nya juga. Betul. Makanya sebetulnya ide besarnya kan jangan sampai setiap chairmanship itu kemudian agenda baru. Iya. Iya kan? Yang sebetulnya yang harus kita tekankan kan itu. Tapi visi ASEAN-nya ini seperti apa? Gitu. Nah, visi ASEAN itu kan macam-macam. Merumuskan satu, ASEAN akan dibentuk menjadi apa? Gitu. Kalau saya selalu mengatakan jangan seperti Uni Eropa deh. Gitu. Karena apa? Setiap kali konflik Uni Eropa memihak. Benar nggak? That's the value of kegagalan dari Uni Eropa. Kalau saya selalu bilang. Uni Eropa kan menjadi part of conflict. Dan kita menjadi pihak yang jangan menjadi pihak yang konflik. Nah itu satu, ASEAN mau diapain? Ya, habis itu secara organisasi mau apa? Mau intergovernmental,
mau supranasional, kalau misalnya iya, misalnya di bidang ekonomi, bentuk organisasinya seperti apa, bentuk kerjasamanya seperti apa, the nature of our cooperation di masing-masing itu. Habis itu baru substansi isunya. Yang ditackle apa? Kalau saya yang tadi, digital ekonomi, energi, kesehatan, itu yang non-tradisional. Yang tradisional adalah sekarang ada realitas yang luar biasa, ya, karena apa? AUKUS kuat lawan Cina. Posisi ASEAN seperti apa? Dan itu masalah besar loh. Masalah besar. Apalagi sebagai follow-up dari persaingan itu, semua negara di kawasan kita mengembangkan kekuatan armada laut. Itu yang aku selalu bilang. Gitu. Oke. Iya kan? Nah, kalau misalnya mau nambah berkaitan dengan itu, mungkin yang tadi belum kita singgung karena aku lupa ya. Itu adalah the relevance of Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Karena ada AUKUS, ada ini, itu, dan sebagainya. Itu akan seperti apa? Karena itu kan masih state party. Belum ada sampai sekarang negara yang mengaksesi protokol. Belum ada negara nuklir. Sampai sekarang. Dan hak dan kewajiban itu hanya melekat pada party state. State party. Yang di luar itu nggak ada kewajiban dan hak. Iya. Itu. Jadi ada begitu, tadi udah nulis begitu banyak agenda permasalahan di kawasan, gitu ya. Terus tadi juga disampaikan ada begitu banyak potensi Indonesia. Apakah itu basisnya kepentingan nasional kita atau basisnya adalah harapan dari kawasan atau basisnya adalah realitas faktualnya seperti apa, realitas materialis itu seperti apa gitu. Tapi yang aku tadi tangkap secara implisit adalah tidak eksplisit adalah kekuatan keketuaan Indonesia ini akhirnya nggak benar-benar focusing on satu atau dua issues untuk solving the problem. Sebenarnya jadi cuma sekedar menyentuh ini, saying this gitu. Sedikit tentang ini, sedikit tentang itu gitu. Apakah memang benar begitu? Atau ya memang masalahnya terlalu kompleks saja untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam waktu 1 tahun? Kalau saya akan menyarankan ambil 1-2 isu, ya, bukan 1-2, tetapkan isu prioritasnya. Ya, I agree. Ya, tetapkan isu prioritasnya, dan isu prioritas ini akan benar-benar mempengaruhi baik itu yang disebut kata klise ya, keamanan maupun kepentingan ekonomi. Ya, tapi nggak tahu itu nanti akan merumuskannya seperti apa. Tapi tetapkan itu. Karena kalau saya belajar dari beberapa kasus organisasi regional yang lain, aku dulu belajar NATO kan, otomatis juga belajar Uni Eropa. Ya. Itu mereka benar tuh. Begitu ada isu besar the collapse of the Soviet Union, ya langsung memutuskan isu besarnya bukan serangan Uni Soviet. Kita harus langsung memasukkan anggota-anggota baru. Ya, langsung diambil keputusan mulai dari London Declaration sampai dengan Study on NATO Enlargement sampai tahun 94, ya. Itu baru segi NATO ya. Ini sekedar untuk refleksi aja. Lalu Uni Eropa sama. Uni Eropa begitu ada desakan yang kuat dari negara-negara bekas Pakta Warsawa menjadi anggota Uni Eropa, langsung dia bikin program reformasi ekonomi domestik masing-masing negara itu. Berarti harus disiapkan pendidikan, capacity building untuk reformasi ekonomi dan hukum. Nah, sekarang untuk ASEAN, misalnya, kita kembali sekarang ke ASEAN. ASEAN prioritas besarnya apa? Gitu. Nah, kalau saya kembali ke isu besarnya tadi, siapkan ya digital ekonomi. Regulasi di ASEAN-nya apa? Regulasi di ASEAN-nya. Ya, kalau memang itu nanti mau memperkuat small and medium enterprises. Dan itu semua nanti akan ke sana. Yang kedua, itu adalah energi. Energi itu luar biasa. Ya, dan terbukti
setiap kali ada krisis, ada 2 unsur, apakah negara itu super maju. Begitu 2 unsur nggak terpenuhi, itu panik. Itu apa? Energi dan pangan. Kasus Ukraine menunjukkan energi dan pangan. Ya, nah itu. Nah itu bisa nggak mekanismenya itu akan dibahas ya di konteks ini yang saya bilang itu non tradisional tadi. Ya. Jadi energi, digital ekonomi, lalu termasuk di dalamnya itu ada learning machine, artificial intelligence dan sebagainya, lalu pangan, kesehatan. Ini 3 topnya ini. Ya. Nah, karena apa? Ini akan mempengaruhi karakter organisasi ASEAN sebagai organisasi akan seperti apa. Nah, baru kemudian masuk yang geopolitics. Nah, itu apalagi kalau misalnya ASEAN, maaf aku potong, kalau ASEAN benar-benar katanya mau people center, gitu kan? Itu justru di situ elaborasinya. Itu elaborasinya di situ. Kan kita nggak mau lagi slogan kan? Kita nggak mau lagi secara teori kan? In the end. Harusnya kan di situ masalahnya. Nah, sama dengan di geopolitik juga begitu, Chris. Geopolitik itu jadi depan mata kok. Saya bilang gitu. Nah, apakah nggak paham nih? Kan ini harus di take up. Gitu. Oke, Mas. One last question. In conclusion, does Indonesian chairmanship matter? Iya, sangat. Karena apa? Satu cuma aku ya. Kalau Indonesia tidak bisa membuat agenda yang kuat dan tidak menunjukkan komitmen ke ASEAN, ya orang akan kurang percaya pada ASEAN. Oh, negara terbesarnya begini, apalagi kalau negara yang lain. That's it. Oke. Itu ya teman-teman kesimpulannya. Kenapa ketuaan Indonesia di ASEAN itu penting banget? Karena kalau seandainya Indonesia tidak menunjukkan komitmennya, dunia tidak akan percaya pada ASEAN. Dan juga anggota ASEAN yang lain. Dan anggota ASEAN obviously, ya kan? Jadi kalau Indonesia aja nggak bisa serius, Indonesia aja nggak bisa berkomitmen, Indonesia nggak bisa menunjukkan bahwa dia do something during keketuaannya, terus ASEAN bisa apa? Oke, itu aku highlight ya sebagai kesimpulan dari IR Talk hari ini. Teman-teman, Mas Ed, makasih banget. Thank you, sama-sama. 1 jam kita ngobrol, bermanfaat banget. Kita lihat nanti di ujung dari keketuaan Indonesia 31 Desember 2023, apakah kita ASEAN berhasil mendapatkan trust dari dunia. Kalau ASEAN berhasil mendapatkan trust dari dunia, berarti Indonesia berhasil dalam keketuaannya. Oke, itu aja dari kami berdua. Pamit, sampai ketemu di IR Talk yang ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.